Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, sami sehat sedanten nggih. Bibar poso wonten peningkatan, ada macam nggih, peningkatan berat badan. Masyaallah. Nggih. Dompet ATM sehat. Alhamdulillah. Masyaallah. Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, kita lajengaken surat Al-Mujadalah ayat 17 sakmenika, halamanipun halaman 11 insyaallah. 17 dugi kali dosa Pak. Iki mangke sak dugine mawon nggih. 17 halamanipun 11. Nggih. Lan tughniya dumugi nggih innal ladzina nggih mboten napa-napa. 17 sampai 20 insyaallah. Monggo sesarengan kita maos surah Al-Fatihah, lajeng donga, lajeng kita maos surah Al-Mujadalah menika. Kula dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Ala innahum humul kadhibun. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sadaqallah. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, kalau wingi kita bahas ayat menika napa saderengipun menika terkait kali tiyang munafik.
munafik nggih. Munafik menika nyun ngapunten kalau wingi sampun kita sebataken saking kata nafiqo nun fa qaf. Apa artinya? Artosipun menika lubang tikus. Lubang tikus nggih. Munafik itu ngaten nyun sewu. Lubang tikus itu pintunipun minimal kalih. Nyun sewu, menawi wonten tikus, Bapak Ibu sekalian, ngerong ngaten nika. Mriki wonten pintu, mriko nggih wonten pintu ngaten. Wonten pintu. Saged malih pintunipun nggih wonten pinten-pinten. Nah, seolah-olah orang munafik itu bermuka lebih dari dua. Bisa dua. Kadangkala mengaku Islam, kadangkala mengaku kafir. Nah, ngaten. Kadangkala isu tempe wale. Nggih, kinten-kinten makaten. Terus maka kemudian munafik itu adalah orang yang berubah atau tidak punya pendirian. Nggih. Angka kali dari kata nafako atau nafiko nun fako dados kata infak. Infak. Kenapa infak itu sami kali lubang semut? Kenapa? Karena infak itu punya dimensi, dimensi ini kan, punya sesuatu dua, setunggal manfaat di dunia, ongkok kali manfaat teng akhirat. Dua, dari kata yang sama, nyun sewu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemarin kita sebatakan wonten adzabun muhin, wonten adzabun alim. Saya ulangi, adzabun alim menika azab yang pedih. Menawi adzabun alim, menawi adzabun muhin, azab yang menghinakan. Nyun sewu. Azab menika siksaan Gusti Allah, nggih. Alimun itu berat, menyiksa. Tapi wonten adzabun muhin nika teng ayat 16. Adzabun muhin menika menghinakan. Sakjanipun yang menghinakan itu dua. Satu, dia itu disiksa, yang ongko kalihipun itu dihinakan oleh Gusti Allah. Untuk siapa? Untuk munafik. Maka munafik menika nek ditingkat-tingkataken neraka menika sing ngisor dhewe menika tiyang munafik, senes tiyang kafir. Bukan tiyang kafir Bapak Ibu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darki, dalam darki menika undak-undakan, asfali yang paling bawah minan nar. Senes yang kafir Bapak Ibu sekalian. Bukan orang kafir. Kenapa bukan orang kafir? Karena nek kafir niku cetha. Cetha dosanipun. Orang nyembah Gusti Allah kafir gitu. Nek munafik mboten. Kadang kalau ngaku Islam, kadang kalau mboten. Nah nanti maka adzabun muhin di tingkatan yang paling bawah. Nggih. Bapak Ibu sekalian, kita pirsani ayat salajengipun ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lan tughniya mboten badhe dugi, nggih. Mboten saged nolong ghani, nggih. Diterjemahkan anhum, kepada mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, lan lare-lare mereka, minallah wonten teng sisine Allah, syai'an, sesuatu. Ulaika, mereka itu ashabun nar,
ashab penghuni annar neraka. Lajeng kados pundi hum kondisinipun fiha mereka di dalamnya khaliduna kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Ada dua yang mereka bangga. Setunggal amwal, harta. Yang kedua anak. Saya ulangi. Mereka tuh bangga nek punya harta. Nggih. Punya harta itu bangga, nggih. Bahkan Bapak Ibu sekalian wonten ing setunggaling riwayat menika nyepeleke malaikat. Loh malaikat itu nanti kita sogok saja ben aku bisa mlebet surga. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Dikiranya kayak di Indonesia. Wonten di Indonesia. Wonten. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, orang mengumpulkan harta sampai kaya menikah. Biasanya pun kalau sudah kaya seperti itu muncul penyakit Bapak Ibu sekalian. Penyakitnya kemudian nyepele ke wong liya gitu ya, kemudian membuat membuli nih cara sakniki. Membuli biasanya seperti itu secara umum satu harta. Maka kemudian harta itu jangan sampai melenakan kita. Ongko kali anak itu menjadi kebanggaan tiang-tiang riyin Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak anak itu semakin bangga. Nek saniki mboten nggih. Ketoke nggih. Nek saniki kaya sithik-sithikan iki ketoke. Nggih. Anakmu piro? 5. Bu, akeh banget. Zaman riyin padahal mboten Bapak Ibu sekalian. Zaman riyin niku anaknya berapa? 12. Nah, misalnya kali welas zaman riyin ngoten niku. Sakniki mboten Bapak Ibu sekalian, saya sithik. Dulu orang itu membanggakan. Orang membanggakan dengan anak. Janipun mboten riyin sakniki sami. Bertemulah orang-orang untuk syawalan gitu. Anakmu piro? Oh, anakku 3. Siji dadi dokter, siji dadi insinyur. Sing takon ki sapa? Biasa orang itu kadang-kadang seperti itu, bangga dengan anaknya gitu. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak dan harta itu tidak akan bisa menolong. Gitu. Nah, ulaika ashabun nar. Mereka itu ashabun nar. Nauzubillah. Ashab nyun ngapunten. Ashab menika sering saya sampaikan kaitanipun kali Al-Qur'an. Ashab itu adalah tiang ingkang runtang-runtungipun. Suami istri itu ashab. Suami istri itu ashab. Tiang ingkang runtang-runtungipun kalian neraka saniki. Berarti dia itu sudah ngecat dirinya itu pantas jadi penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian. Dia sudah di dunianya itu sudah menggambarkan nyun sewu. Di dunianya itu sudah menggambarkan itu ashabun nar. Tapi kita tidak boleh tidak boleh kemudian kayak ashabun nar boten kayak gini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka itu akan kekal di dalamnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, Nabi wonten donga mekaten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, kehidupan di dunia, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan kehidupan di akhirat, hasanah. Penginipun dunyanipun sae, hartanipun teng akhirat ki sae. Kinten-kinten pengen seimbang napa mboten Bapak Ibu sekalian?
pengen seimbang. Tapi Bapak Ibu sekalian, nglampahi punika melaksanaannya itu sampun seimbang. Nyun sewu. Kita nika sok ngaten nyun sewu. Mboten adil. Dunianya pengen dapat, akhiratnya pengen dapat. Tapi melaksanakannya mboten seimbang. Cobi mawon nek dietang wekdal. Waktu nggih 24 jam. Pundi panjenengan ingkang betul-betul ibadah dumateng Gusti Allah. Napa nggih 12 jam panjenengan? Mboten Bapak Ibu sekalian. Enggak ada 12 jam. Nek pengen adil. Napa malih nek tetang ibadah ingkang khusyuk bener-bener napa naminipun bener-bener sae ngaten nika. Mboten wonten 12 jam Bapak Ibu sekalian. Loh katanya pengen fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah nika ngaten. Kadang-kala kita tidak adil Bapak Ibu sekalian terhadap diri kita sendiri. Gitu. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita lajengaken nggih. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Yauma pun ingatlah pada hari yab'atsuhumullah, ilnya dihilangkan. Yab'atsu dibangkitkan, Allah membangkitkan mereka jami'an sedaya fayahlifuna lajeng tiang-tiang menika sami sumpah lahu kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka itu bersumpah kepada Nabi Muhammad. Wa yahsabuna annahum ala syai', sebagaimana mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu. Ala innahum humul kadzibun. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wonten setunggalipun riwayat saking Muqatil. Imam Muqatil menika ulama tafsir nyebataken tiang munafik menika sanjang kali Kanjeng Nabi. Muhammad kuwi ngira nek dekne nika arep ditolong Gusti Allah. Saya ulangi. Tiang munafik sanjang Muhammad kuwi ngira nek sesuk dekne kuwi arep ditolong kalau Gusti Allah. Mestine awake dhewe, kata orang kafir, mestine awake dhewe yang punya banyak anak dan punya banyak harta, inilah yang akan ditolong. Ngaten Bapak Ibu sekalian sewu. Pundi-pundi tiyang ingkang gadah harta, punya harta, itu merasa posisinya itu dekat kali Gusti Allah. Tiang-tiang Kristen dugi sakniki semakin tinggi hartanya itu semakin dekat, itu anggapan mereka. Anggapan mereka semakin dekat sama Gusti Allah. Maka kemudian mereka itu ada 1/10. Gilanya. Kalau di kita itu 2,5%, mereka itu 10% Bapak Ibu sekalian. Zakat mereka itu 10%. Nah, semakin tinggi, semakin kaya itu mereka menganggap dirinya itu semakin dekat kali Gusti Allah. Nah, itu maksudnya. Semakin sugih, bisa mengumpulkan harta benda, semakin kaya, itu semakin dekat sama Gusti Allah. Teng Islam boten ngaten nika. Di Islam boten. Di Islam sama. Punya harta itu ujian, tidak punya harta sami niku ujian. Sami Bapak Ibu sekalian. Posisinya lihat surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun orang-orang yang diuji oleh Allah dengan diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi akraman. Kemudian dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, akraman, engkau telah memuliakan aku.
Tiang sugih sanjang mekaten. Tiang ingkang boten sugih teng ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun orang-orang yang sedang diuji oleh Allah, kudira menika sempit, rizqahu rizkinya boten sugih piyambakipun. Lajeng piyambakipun sanjang fayaqulu rabbi, wahai Tuhanku, ahanan engkau telah menghinakan aku. Tiang sugih menganggap sedang dimuliakan oleh Allah, tiang ingkang boten sugih sanjang sedang dihinakan oleh Allah. Kala dijawab oleh Allah langsung ayat 17. Nek cara bantul no way. Nek cara mriki bukan gitu guys. Bukan gitu. Jadi harta itu adalah ujian, boten gak ada harta nggih ujian sami Bapak Ibu sekalian. Maka kita jangan kemudian bangga mempunyai ini, mempunyai itu dan sebagainya. Orang yang miskin juga sama, jangan kemudian merasa terhina dengan ketidakmampuannya, dengan ketidakpunyaannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Nggih. Mereka itu bersumpah nggih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersumpah kepada Rasulullah bahwa harta dan anak-anak itu yang akan bisa menolong nanti. Padahal mboten nggih. Naudzubillah min dzalik. Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah kadzib, pendusta. Tiang munafik menika pendusta. Naudzubillah min dzalik ini atas. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula cepet kemawon nggih. Istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Istahwadha menguasai alaihim kepada manusia sinten asyaitan. Setan menguasai seseorang, naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, fa ansahum dzikrallah, karena lupa lalu menjadikan lupa mengingat Gusti Allah. Nggih. Kenapa setan ngaten riyen mawon? Setan menika diberikan izin oleh Allah untuk menggoda Bapak Ibu sekalian. Diberikan izin oleh Allah untuk menggoda awake dhewe. Nggih. Ingat, diberikan izin oleh Allah untuk menggoda kita. Dan yang namanya setan menika boten wonten setan pensiun. Niku boten wonten. Boten wonten Bapak Ibu sekalian. Walaupun panjenengan sampun pensiun, setanipun boten pensiun. Tetep mawon godho. Sampai kapan Pak Jamal? Sampai golipun tujuan utamanya itu orang itu tidak membaca la ilaha illallah di akhir kalamnya. Man akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Diupayakan supaya orang itu mboten maca la ilaha illallah nek akhiripun supaya apa? Jadi teman setan teng neraka ngaten. Tujuan utamanya ngaten. Tujuan utamanya itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sinten mawon tiang-tiang ingkang dikuasai oleh setan setunggal. Tiang ingkang lemah imanipun. Orang yang lemah imannya itu nanti akan dikuasai oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Bilo dalem ya namanya menjaga iman menika jauh lebih penting gitu. Karena nikmat terbesar menika iman sajanipun. Kalau harta itu cuma sekedar tool, alat untuk hidup di dunia. Kalau iman sampai ke akhirat.
Nggih, iman Bapak Ibu sekalian. Nggih. Maka saya sering mengatakan, kenapa Bilal bin Rabah menikah? Bilal bin Rabah itu seorang budak, kemudian dia itu delik-delikan lebet Islam. Konangan kali majikanipun, ditarik tangannya, dilepas bajunya, ditelentangkan teng pasir yang panas Bapak Ibu sekalian. Kaki majikannya itu menginjak tangannya. Perutnya dikasih batu besar. Nek cara mriki, kamu ikut aku apa ikut Muhammad? Majikanipun sanjang. Satu kata yang terucap dari mulut Bilal diulang 3 kali. Satu kata mawon. Ahad, ahad, ahad. Gusti Allah setunggal, Gusti Allah setunggal, Gusti Allah setunggal. Sambil disiksa Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok Bilal tidak kemudian aku melu kowe wae, bebas, dilepaskan, mboten purun ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Iman. Umar bin Khattab menikah, nek melampah niku kepedhuk oleh setan. Setan kok nyingkir. Setan pun nyingkir Bapak Ibu sekalian. Coba nek awake dhewe. Gitu malah ngansani gitu. Kenapa setan itu takut sama Umar? Karena iman yang kuat. Saya ulangi, jadi kalau lemah iman ini potensi besar untuk dikuasai oleh setan. Kalau nanti tentang tafsir surat An-Nas, napa Al-Falaq min syarril waswasil khannas, surat An-Nas. Khannas menika artosipun setan ingkang delik Bapak Ibu sekalian. Dados sedaya menika wonten setanipun. Ada setannya Bapak Ibu sekalian. Tapi setan itu khannas. Khannas itu artosipun delik. Delik ketika apa? Delik ketika orang itu mengingat Gusti Allah itu delik. Tapi kalau orang yang mboten ingat Gusti Allah, piyambakipun mereka muncul. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan lebih besar daripada manusia. Kalbait, sebesar rumah. Nek rumah itu artinya lebih besar rumah daripada manusia ini pun. Setannya itu lebih besar daripada manusianya. Naudzubillah min dzalik. Niku karena khanas. Tiang ingkang pripun, tiang ingkang boten berzikir dumateng Gusti Allah. Lalai, nggih. Satu, lemah iman nggih, nggih. Angka kali memperturutkan hawa nafsu, nggih. Memperturutkan hawa nafsu Bapak Ibu sekalian, nggih. Hawa nafsu menika nggih boten telas-telas, nggih, karena memang diberikan oleh Allah untuk nek mboten nafsu niku mboten gayeng, mboten rame. Kantos misalipun nanten iki malaikat itu tidak punya nafsu, nggih. Bila teng dunia malaikat mboten toko. Tidak ada malaikat bawa HP, mboten karena tidak punya nafsu. Nggih. Di dunia manusia mboten nafsu. Mila nggih wonten toko, wonten pasar, wonten napa-napa karena ada nafsu. Nafsu itu untuk kita hidup, nafsu itu untuk kehidupan kita di dunia. Dibutuhkan sekalian. Tapi harus diarahkan. Orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, itulah yang berpotensi untuk dikuasai oleh setan. Istahwadha alaihim syaitan. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, lalai boten zikir dumateng Gusti Allah. Nggih. Bapak Ibu menawi zikir kados pundi? Subhanallah, alhamdulillah, ngaten nggih. Bapak Ibu sekalian, menawi zikir menika mboten nyebut. Bukan nyebut. Zikir itu artinya pun mengingat.
Kalau saya atau ibu-ibu mengingat suaminya, napa nggih dipanggil suami, ngoten ya? Mboten Bapak Ibu sekalian. Mboten. Bapak-bapak nggih sami istriku ngoten ya, mboten Bapak Ibu sekalian. Mengingat menika artosipun panjenengan nggih teng hati. Dibarengi dengan lisan. Wonten tiyang ingkang mbeto tasbih nika. Ingkang pinten nika? 99 nika nggih. Tasbihipun mubeng. Niki mulutipun ngrasani. Niki nggih wonten. Nyun sewu niki mboten teng mriki kita. Nggih wonten. Kedahipun sae tasbih ini saya mawon niku alat nggih, tool untuk bertasbih. Subhanallah. Tasbih menika artosipun membaca subhanallah. Artosipun. Tapi yang dibaca tidak cuma subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya Bapak Ibu sekalian, tapi jangan di mulut mawon maksudipun. Tidak hanya di mulut nggih. Nah, tiyang ingkang lalai mboten zikir dumateng Gusti Allah berpotensi untuk dikuasai oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Dikuasai oleh setan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian napa malih? Sekawan wonten gangsal. Yang keempat, tiyang ingkang boten jagi lisan, hati, dan pandangan. Saya ulangi, nomor sekawan, orang yang tidak bisa menjaga hati, menjaga lisan dan pandangan. Niku nggih mboten gampil nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Jaga hati juga tidak mudah, Masya Allah, godaannya sangat berat gitu. Sangat berat Bapak Ibu sekalian. Nek panjenengan mboten, nek kula estu masih berat menjaga hati untuk ikhlas, untuk berbuat baik sama orang lain, berat menurut saya. Nek panjenengan gambil insyaallah. Menjaga lisan sami Bapak Ibu sekalian, maka ada istilah hifdzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan. Menjaga pandangan. Okay. Menjaga pandangan. Sakniki menjaga pandangan itu harus lebih hati-hati malih nggih Bapak Ibu sekalian. Nek riyin menika pandangan itu nggih teng pasar gitu. Teng pasar wonten tiyang ingkang rokipun kirang. Gitu. Dikon kirang. Tingginya itu 170, rokipun sak meter. Nah, dados nek dunggah ke pripun nek di kirang Bapak Ibu sekalian. Nek jahit dereng dados, gitu. Dereng dados ngoten nika. Ajeng ditelok nggih mboten kenging. Gitu. Ajeng anu nggih pripun ngoten niki. Alhamdulillah bentar niki Bapak Ibu sekalian. Nggih. Sakniki mboten kok teng tiyang secara fisik teng HP. Ya nah. HP, napa teng TV? Wonten iklan sabun mandi. Ya nah. Sabun mandi, iklan sabun mandi Bapak Ibu sekalian, auratnya pun ketinggal. Walaupun tidak semua, tapi kan tetap aurat. Tetap aurat nggih. Pundak minggah misalipun. Nanten nika Bapak Ibu niki menjaga pandangan, menjaga pandangan. Wonten riwayat kula kesupe Imam sinten ya, menawi mboten Imam Syafi'i, Imam sinten nggih. Hafalannya itu hilang. Hafalan Al-Qur'an, hafalan menawi hadisipun hilang gara-gara tidak menjaga mata. Gara-gara tidak menjaga pandangan, hafalannya hilang Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa digabungkan antara maksiat dengan kebaikan. Ini kebetulan sakit.
Waja'al haqqu wa zahaqal batil. Al-haq itu hak, batil itu mboten saged dicampur-campur. Nah, ini sebagai introspeksi mawon nggih Bapak Ibu sekalian. Ingkang pungkasan yang terakhir, kenapa orang itu dikuasai oleh setan? Karena dia tidak bisa atau tidak mau berlindung kepada Gusti Allah. Mboten mau berlindung kali Gusti Allah. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang paling berbahaya bagi kita dalam 24 jam menika dalu. Malam itu berbahaya Bapak Ibu sekalian. Saya sering matur Mbak Menawiki. Bukan siang, tapi justru malam. Kenapa? Malam itu saat kita tertidur. Itu bahaya. Lah wong nek wonten tiyang badhe nakali awake dhewe, endo mboten saged, wong sare kok nggih. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Ada ular datang, gigit kaki. Nggih panjenengan pasrah mawon mboten terjaga gitu. Malam Bapak Ibu sekalian. Maka kita diminta untuk membaca minimal surat An-Nas, Al-Falaq, An-Nas. Nggih. Minimal. Tambah liyan-liyane pun monggo mawon. Kenapa surat Al-Falaq Pak Jamal? Karena surat Al-Falaq itu melindungi makhluk Gusti Allah dari luar. Surat An-Nas, kalau surat An-Nas melindungi kita dari diri kita sendiri. Saya ulangi. Nek Al-Falaq niku saking Jawi. Ada santet, ada fudu, apa namanya nggih, pada menyerang. Itu Al-Falaq. Nggih. Al-Falaq nggih Bapak Ibu sekalian, ada ular. Ini kok nggih Al-Falaq Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau An-Nas dari diri kita sendiri, ada dengki, ada iri, ada apa. Justru yang lebih berbahaya menika sajanipun. Dua-duanya pun diwaos. Terutama dalu saderengipun sare. Syukur-syukur sonten napa enjang. Diwaos enjang dilindungi oleh Allah sampai sore. Diwaos sonten mangke dilindungi sampai pagi hari. Maka ada bacaan Al-Ma'surat kalau ingin kita waos wonten teng bulan Ramadan ini. Salah satunya di dalamnya adalah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Menika Bapak sekalian, orang yang tidak berlindung dumateng Gusti Allah menika berpotensi untuk dikuasai oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Dikuasai oleh setan Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mila wonten setunggal riwayat dalam kesupe lengkapipun. Wonten tiyang ingkang kerasukan. Ada orang yang kerasukan, kemasukan apa? Jin. Kerasukan jin. Lajeng diruqyah. Ruqyah syariah nggih. Diwacake A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa nggih? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lajeng tiyang ingkang keserupan jinipun malah ngaten kiki. Guyu Bapak Ibu sekalian. Jinipun guyu ngoten niku. Loh, kenapa kamu ketawa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, jinipun apal Quran 3 juz. Lho pipun. Jini pun hafal Quran 30 juz. Lalu kemudian kenapa dia itu masuk ke situ? Saya riwayatnya agak lupa gitu. Maksudnya pun dari mananya gitu. Ternyata kemudian piyambakipun hafal Al-Quran, tapi dia tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boten purun piyambak. Piyambak tidak mau. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Wong setannya piyambak. Ini sebuah kisah tapi saya lupa sumbernya nih. Tapi untuk anu mawon.
untuk ibrah mawon. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara setan? Niki wau tiyangipun yang berpotensi untuk dikuasai oleh setan. Ngaten nyun sewu. Setan. Nyun sewu pas ngomong setan kula minggah Bapak sekalian. Nanti dikira oh Pak Jamal nyebut setan kok delok aku ngaten iki. Setan menika ada dua kata pengambilan syaltona dan syalto. Okay. Satu artinya itu terbakar. Yang kedua itu artinya jauh. Okay. Terbakar karena memang dia terbuat dari api. Okay. Khalaqtani min nar, aku diciptakan oleh Allah itu dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau diciptakan oleh Gusti Allah saking lemah. Niku sanjangipun iblis dumateng Nabi Adam. Api kali lemah menika mulya pundi? Baik kemana Bapak Ibu sekalian? Antara api dan tanah. Halo. Sami. Lemah, tanah itu ciptaan Gusti Allah, api itu ciptaan Gusti Allah. Tapi bagi orang-orang yang sombong itu bisa dijadikan seolah-olah lebih. Api ini kok sami kali lemah janipun Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi orang yang sombong itu bisa dianggap oh api itu lebih baik daripada tanah. Janipun boten. Wonten api diurugi lemah mati. Gitu? Mati Bapak Ibu sekalian. Sombong menika bahasa Arabipun takabbur, merasa lebih besar. Gitu. Takbir Allahu Akbar dari kata yang sama, kaf ba ro. Kalau takbir mengecilkan diri sendiri dan membesarkan Gusti Allah. Nggih. Sampun kuali, saya ulangi, mengecilkan diri sendiri dan membesarkan Allah. Kalau kebalikan mengecilkan Gusti Allah dan membesarkan diri sendiri namanya takabbur. Kalau takbir mengecilkan diri sendiri dan membesarkan Gusti Allah, kalau takabbur menika membesarkan diri sendiri dan mengecilkan Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana cara setan? Setan itu menggoda manusia. Wonten kathah janipun nggih. Saya sebutkan beberapa mawon. Setunggal memberikan waswas. Yuwaswis nggih. Alladzi yuwas fi sudurin nas. Waswas. Memberikan keraguan-raguan. Aku wis batal apa urung ya wudune? Aku mau wis sholat apa urung ya? Lebih besar lagi, ojo-ojo sing bener ki kudu Islam. Agama lain ya ana Tuhane. Ngoten niku Bapak Ustaz itu was-was. Naudzubillah. Sampai menggoda keimanan kita. Niku was-was. Naudzubillah min dzalik. Nah, niku Bapak Ustaz mulai kemudian ada keraguan. Oh, jojo ya padha wae, semua agama itu sama. Wong Tuhannya juga sama. Ada surga, ada neraka. Yo nek ngono aku ya Islam nih ya ora banget-banget. Wonten sing ngaten niku Bapak Ustaz nyun sewu. Nah, itu karena diberikan waswas oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Angka kali setunggal yuwaswis memberikan kewaswasan. Angka kali tazyin menika menghiasi sesuatu yang
jahat, sesuatu yang buruk seolah-olah baik. Seolah-olah ini namanya tazyin. Napa? Melihat seseorang napa namanya pun nggih. Minum-minum keras mawon. Minum keras itu seolah-olah itu membuat saya itu jadi tenang hidupnya. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Kalau saya minum topi miring, topi miring banget aja. Miring tengah apa miring kiri. Itu seolah-olah saya itu akan jadi napa namanya pun pede, menjadi santai, menjadi tenang pikirannya. Itu tazyin. Seolah-olah baik, seolah-olah itu tidak berefek negatif yang banyak. Itu tazyin. Nauzubillah min dzalik. Kathah Bapak Ibu sekalian, itu tazyin syaitan. Setan itu menghiasi seolah-olah yang jahat itu dados sae. Nyun sewu, saya ke yang lain. Onten tiyang ingkang lampai maksiat ning tesi isin. Saya ulangi. Orang yang lampai maksiat tapi malu, itu disebut maksiat. Nyun sewu. Ada 3 gitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa orang melakukan maksiat? Wonten tiyang kakung boten poso Ramadan. Piyambakipun kuat. Ning isin piyambakipun niku namipun maksiat. Nggih, maksiat. Tapi wonten yang kedua, orang yang menghentikan dari kebaikan kemudian melakukan ketidakbaikan, ini yang disebut fasik. Saya tulis mawon nggih Bapak Ibu sekalian sewu. Maksiat, orangnya disebut al-asi, pembuat maksiat, yang melakukan maksiat. Niki tesi isin, tunggal. Ongko kali, niku namanya fiskun. Orang yang melakukan namanya fasik. Niki artosipun tiyang yang berhenti melakukan kebaikan kemudian melakukan kejelekan, itu fasik. Nggih. Angka 3. Wonten namanya fajr. Nggih, atau fijr. Fijr juga boleh. Nggih. Orang namanya fajir. Jamaknya fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa ini? Inilah orang yang melakukan kemaksiatan dan dia mendeklar bangga dengan kemaksiatannya. Ini namanya fajir. Mboten kok sekedar maksiat, wonten tiyang kok minum-minuman tapi terang-terangan. Oh, iki lho aku entek 3 botol. Misalipun. Niki mboten kok sekedar maksiat tapi fajir. Tiang mboten poso tapi bangga mboten poso. Tiang mboten salat kok bangga mboten nglampahi salat. Ini ku senes maksiat. Tapi sudah lebih dari maksiat. Namanya fujur atau fajir net yang setunggal. Naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki tugu mriki nggih Pak nggih. Mun telas wektanipun. Nggih, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wektanipun sampun menjang insyaallah kita lajengaken babagan menika. Makaten Bapak Ibu sekalian ingkang saged kula aturaken wau dereng rampung nggih tentang cara setan menggoda manusia nggih. Insyaallah menjang menawi kelingan kita lanjutkan. Monggo kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.